Adlibs. Ya, Adlibs edisi kali ini akan membahas tentang masalah pengkaderan di ITS. Saat-saat menjelang semester ganjil seperti sekarang ini, himpunan mahasiswa di ITS gencar-gencarnya membicarakan masalah pengkaderan. Sebenarnya apa sih pengkaderan itu? Berikut ulasannya untuk Anda. Pengkaderan atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah orientasi mahasiswa baru atau OMB memang sudah menjadi tradisi di kalangan mahasiswa ITS. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kehidupan kampus pada mahasiswa baru. Walaupun mempunyai tujuan yang sama, prosedur pelaksanaan pengkaderan di tiap-tiap jurusan berbeda satu dengan lainnya. Ya, insya Allah tujuan dari pengkaderan sendiri kan proses adaptasi mahasiswa baru dengan lingkungan kampusnya, di mana idealisme seorang siswa itu nanti diakselerasikan untuk dirubah menjadi seorang mahasiswa. Bukan suatu hal yang perlu diadakan atau tidak, tapi itu merupakan suatu kebutuhan juga buat mahasiswa baru, bagaimana cara beradaptasi mereka, bagaimana mereka merubah pola pikir mereka, ya seperti itu. Itu selain ya buat maba, pengenalan untuk kan adaptasi dari kebiasaan SMA dan di kampus berbeda, makanya diadakan pengkaderan. Oke. Setuju sekali. Setuju. Ya setuju lah. Asalkan pengkaderan dengan alasan yang jelas, dengan konsep yang jelas. Setuju aja selama rektorat menyetujui. Kami dari Teknik Lautan mendukung adanya pengkaderan. 211 kan? Isu bahwa pengkaderan yang kemarin 4 hari sekarang jadi format 112. 1 hari institut, 1 hari fakultas, dan 2 hari jurusan. 1 hari institut, 1 hari fakultas, 2 hari jurusan. Enggak tahu apa itu. Itu masih Ada game ya? Isu-isu? Enggak tuh, bisa-biasa aja. Insya Allah mungkin nggak jauh beda dengan yang tahun lalu. Jadi nggak boleh ada kekerasan, terus kontak fisik dan sebagainya. Ada yang terbaru ini dua, jadi 2 institut, 2 jurusan. Tapi ini dari teman-teman BEM kemarin ngadain outbound masih memperjuangkan 4400. Ya, yang paling penting diambil poin positifnya aja lah. Nggak usah negatif thinking. Ketika itu waktu yang ada ya kita optimalkan. Kurang setuju, soalnya pertama untuk jurusan sendiri untuk 2 hari itu kurang. Dan nggak akan merubah konsep yang ada di jurusan. Walaupun berapapun jumlah hari yang diberikan rektorat. Dari pihak institut, fakultas pun belum siap untuk konsep seperti itu. Jadi saya rasa menurut saya untuk 112 ini belumlah untuk dilaksanakan untuk tahun ini. Kecewa itu pasti karena waktunya sangat sedikit karena jurusan dikasih 2, tapi kita sebagai mahasiswa harus bagaimanapun harus menerima perubahan. 400 atau 112, kalau menurut saya sih nggak begitu masalah. 112 kita tetap mempersiapkan, dan 4 kita tetap perjuangkan. 1 hari untuk pengkaderan tingkat institut. Ini apa esensi yang mau dimasukkan itu apa? Nggak ada kekerasan. Dari segi waktu realistisnya sih 3 bulan. Kalau menurut saya pengkaderan itu kita dari mahasiswa sendiri punya konsep, dari birokrat atau jurusan sendiri punya konsep, dan kita itu satukan visi di situ, visi dan misi di situ, seperti itu. Pertama itu proses pengenalan, di mana mahasiswa baru dikenalkan gambaran umum terkait nanti kehidupan di perkuliahannya seperti apa, jurusannya seperti apa, ITS itu seperti apa. Cuman gambaran umum aja. Terus yang kedua itu tahap ini pemahaman akan pentingnya pengkaderan. Bahwasanya pengkaderan itu proses yang berkelanjutan. Kita di awal sampai kita meninggal kita dikader. Di sini adalah proses pembelajaran. Terus yang ketiga tahap pembentukan. Di sini mahasiswa baru dibentuk. Karakternya seperti apa? Nanti mungkin arahnya ke ini profesional engineer. Yang terakhir aplikasi. Di sini aplikasinya terkait penerapannya pada saat kuliah maupun setelah lulus, harapannya seperti itu. Pengkaderan tidak perlu harus seperti yang dulu. Nggak harus secara kekerasan fisik, tapi yang penting adalah hasilnya. Nggak perlu ada satu kekerasan, tapi yang penting itu banyak materi, banyak output. Pengkaderan ideal, yang paling ideal menurut saya adalah menyeluruh dari seluruh angkatan itu bisa merasakan dari esensi dari pengkaderan tersebut. Pokoknya gimana caranya biar mereka itu dekat ke kita, ke senior,
sama kenal sama jurusannya sendiri. Ya, demikianlah tadi komentar arek-arek ITS tentang pengadilan yang ada di kampus mereka. Semoga dengan tayangan ini, pihak birokrat dan himpunan mahasiswa di ITS dapat menemukan solusi yang cerdas dalam memecahkan masalah ini. Demikianlah Adlibs edisi kali ini. Jika Anda mempunyai saran dan kritik, segera kirimkan ke alamat yang ada di bawah ini. Saya Widya Saikita beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dalam Adlibs edisi selanjutnya. Dadah!